Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagat dunia maya. Hari ini saya dibersamai oleh seseorang yang bernama Fikri Karim. Dia sekarang adalah mahasiswa mahasiswa tahun ketiga di Institut Teknologi Bandung, jurusan mikrobiologi. Oke, nah sebenarnya background kenapa saya mau bercakap-cakap dengan seorang Fikri Karim Pikiran. adalah karena pengalaman hidupnya yang satu bagian fragmen hidupnya yang menurut saya unik. Karena saya ingat banget, saya tuh melihat seorang Fikri Karim waktu pada saat SMA. BTW Bang Fikri ini adalah kakak kelas saya di SMA, di Pribadi Depok. Hai Pribadi. Pribadi. Dan iya, Bang Fikri itu kan dari dulu emang udah anak biologi banget ya. Udah masuk OSN, udah dapat medali dan lain-lain. Jadi saya membayangkan seorang Fikri Karim waktu SMA tuh ya udah nanti hidupnya kayaknya bakal bertahun-tahun di lab gitu, atau yang mungkin jadi Hmm. profesor atau peneliti dan lain-lain di bidang biologi, nggak kemana-mana gitu. Ya kayak minimal Hmm. kayak kelas sekarang lah. S1 kimia, S2 kimia, S3 dan lain-lain gitu. Kayak jalannya di jalan akademisi. Nah, ternyata tiba-tiba eh, 1 tahun yang lalu ya, tahun 2019, ada WA masuk ke saya dari seorang Fikri Karim. Waktu itu saya kaget karena Bang Fikri bilang Bang Fikri mau ke Munchen. Dan waktu Hmm. itu Bang Fikri masih di Bangkok. Bang Fikri masih di Bangkok dan Bang Fikri mau ke Munchen buat praktikum buat magang. Pas saya nanya magangnya apa, ternyata magangnya jadi developer. Nah, dari situlah akhirnya kita ketemuan di Jerman. Alhamdulillah, Bang Fikri sempat di Berlin selama 1 bulan. 3 bulan ya, Bang ya? Ya 2 bulan lah. Tahu. 2 bulan. Karena Nah, karena satu dan lain hal, walaupun magangnya di Munchen, magangnya tuh jadi developer, sekali saya bilang, jadi full stack developer gitu ya, yang develop web ya, Bang ya, berarti, I guess. Iya. Dan pun pada saat itu masih jadi mahasiswa di ITB, mahasiswa mikrobiologi di ITB. Nah, di situ saya mikir kayak, wah, ini kok orang jadi developer jadinya. Maksudnya magangnya jadi developer gitu. Walaupun sebenarnya kayak tanda-tanda sugro-nya gitu lah ya, itu udah bisa saya deteksi sih. Maksudnya saya nggak terlalu kaget banget gitu. Kalau misalkan Bang Fikri jadi magang jadi full stack developer pada saat itu, walaupun tetap kaget juga. Karena waktu itu udah magang di Bangkok, magang di Munchen lagi, kayak setahun tuh dihabisin buat magang di bidang yang bukan bidang utama abang, in this case gitu kan, quote and quote. Tapi waktu dulu saya inget banget waktu di ruang Olim itu, waktu SMA, Bang Fikri juga yang mengenalkan ke saya satu game namanya game Lightbot ya Bang ya. Pokoknya game yang bikin algoritma kecil-kecilan gitu, hmm. yang buat apa, kasih petunjuk ke robotnya biar dia Lo ingat nyalain aja, lampu. Dok. Ingat, itu masih ada aplikasinya di saya. Jadi, oh iya, Bang Fikri emang ada program-programnya dikit. Waktu itu udah ada interest atau udah ada ketertarikan lah di bidang itu, saya mikir. Jadi, ya tapi saya nggak ngira bakal sampai segitunya gitu, Bang. Bakal ternyata sampai sejauh itu Bang Fikri dalam dunia programming, kira-kira kayak gitu. Nah, mungkin saya udah dengar sedikit ceritanya Bang Fikri kan ya. Dan saya pengen, dan kayaknya keren kalau misalkan Bang Fikri juga ceritain ini ke minimal yang nonton video ini. Bisa gak kira-kira Abang elaborasi sedikit gimana proses Bang Fikri, gimana proses apa yang bikin Bang Fikri ketemu berbagai macam zigzag itulah dalam dalam fragmen kehidupan Bang Fikri yang sampai saat ini gitu. Monggo Bang. Iya. Asik. Oke, Zigzag ya, zigzag. 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 Oke, jadi ya itu bener kan kayak pas lo bilang jadi pas SMA tuh ini bilangnya apa nih aku Terserah lah. Gue juga nggak apa-apa. jadi ya jadi kayak saya asik saya kayak ikhlas tuh. Ya, jadi saya Kak Ikhlas ini sering dibilang di sini. Ya nanti saya kasih tahu. Oke, lanjut. ya, jadi 2015 itu kan awal mulai perjalanan kan. Jadi waktu itu 2015 lulus SMA kan ya? lulus SMA. Ya. Nah, jadi lulus SMA
pas SMA kan tadi yang kata lu bilang kan kayak selalu belajar biologi kayak cabut kelas, cabut pelajaran, cabut ujian, itu cuma buat belajar biologi doang kan. Akhirnya banyak mata pelajaran yang tertinggal kan. Yes. Tapi itu ya udah karena emang mau diniatin buat fokus ke biologi. Pun sorry, itu ketinggalan banget gak sih? Maksudnya abang pasti masih bisa ngejar kan at that time? Ketinggalan sih, soalnya kayak waktu itu pas tiba-tiba kan abis masuk kelas langsung ujian integral, dapat 10 dari 100 gitu kayak. Wah, udah parah banget sih. Tapi ya kan abis itu langsung belajar kan. Nah, waktu itu ya alhamdulillah pas biologi dapat kayak sampai OSN dan bla bla bla. Ya udah di situ kayak udah oh gila ya berarti udah biologi banget kan menurut kata lu. Terus ya udah apa pas lulus SMA berarti berarti harus lanjut biologi kan. Maksudnya karena sudah 3 tahun itu eh kayak udah mendalami biologi banget. Nah, tapi ya di saat yang sama kayak gue mikir aja gitu kayak sebenarnya kayak di masa depan ini apa sih sebenarnya yang paling bisa memberikan dampak gitu? Apa yang paling bisa memberikan manfaat bagi orang banyak dan mungkin kayak kalau misalkan kita mikirnya diri sendiri kayak kita tuh kayak lebih di jalan yang aman gitu. Maksudnya kayak misalkan apakah gajinya lumayan, misalkan kalau misalnya ngomongin gaji ya, tapi kayak Iya. apakah waktu itu tuh lebih juga kayak prospek ke depannya kayak gimana. Nah, jadi kayak pas waktu itu lulus SMA, langsung mikir, wah kayaknya kalau biologi agak kurang nih sebenarnya. Kayak apalagi waktu itu kayak kalau misalkan dapat di kuliah di Indonesia gitu kan, kayak di sini riset masih kurang, pendanaan masih kurang, terus ya jalur akademisi atau jadi peneliti tuh di Indonesia masih kurang banget kan. Nah, terus dari situ ya mulai berpikir lagi, ada nggak sih kayak bidang lain yang mungkin kayak prospek ke depannya tuh lebih oke lah misalkan dari biologi. Lebih menjanjikan quote and quote gitu. Heeh. Nah, tapi ini bukannya maksudnya mau menjelekan biologi ya. Biologi Oh, bagus ini gitu abang kan. mau menjelekan biologi tadi? Enggak. Maksudnya kayak, aduh nanti kayak yang nonton terus jurusan Iya, biologi iya. kayak, oh lu Enggak apa-apa. biologi lagi. Enggak apa-apa. Ya, ini kan kita melihat, ya ini kan kita jujur-jujuran aja gitu lah ya. Nah, Nah, terus ya udah dari pas lulus SMA, mulai kalau lagi ada waktu kosong tuh kadang mulai belajar programming gitu kan. Kayak nyari-nyari sendiri aja di Google kayak cara belajar programming terbaik gitu kan. oke. Kayak the best book to learn programming kayak gitulah. Nah, terus ya udah dari situ awalnya emang cuma iseng-iseng doang gitu kan. Kayak tapi iseng-isengnya kayak tetap lumayan jalan gitu. Kayak setiap minggu tetap ada progres. Berarti pertimbangannya kan pertimbangan bisa dibilang pertimbangan realistis lah ya, pertimbangan masa depan gitu in this case. Nah, cuman kenapa abang tetap kuliahnya itu ngambil kan mungkin abang belum perjalanan juga kan. Jadi setelah 2015 itu abang lulus SMA, abang nggak langsung masuk kuliah kan tuh, ya kan? Iya nggak Nah, masuk kuliah. jadi abang waktu itu ambil gap year 1 tahun karena apa tuh bang? Coba ceritain dong. Ya, jadi waktu itu pas lulus 2015, tapi nggak langsung daftar kuliah kan. Waktu itu nggak daftar SBMPTN, nggak daftar SNMPTN, nggak daftar undangan gitu kan. Terus Ya, kayak orang-orang pada bingung, kenapa gila banget kan kayak nggak daftar SBMPTN aja nggak daftar gitu. ya. Ya udah waktu itu bilang, karena waktu itu punya mimpi ke Amerika gitu kan. Gila, keren banget. Tapi jadi waktu itu pas SMA daftar ke 4 universitas, nggak ada yang keterima, terus mau nyoba lagi 1 kali lagi. Jadi kayak kalau gap year kan ada kesempatan 1 kali lagi buat nyoba lagi. Ya nyoba lagi tapi nggak keterima lagi. Ya udahlah, akhirnya daftar SBMPTN di Indonesia, alhamdulillah masih keterima di ITB. Oke. Nah, cuman yang saya penasaran gini sih. Waktu pada saat abang gap year itu kan abang udah ada minat sama si programming dan udah ada latar belakang ini kan yang bikin abang oke gue mau belajar programming gitu. Nah, cuman kenapa abang nggak ngambil computer science waktu SBM, SNM atau mungkin waktu pas ke US waktu itu kenapa nggak ke computer science atau something like that lah? Nah ya kalau misalkan ke Amerika kan emang mereka pilih universitas dulu kan, nggak milih jurusan. Jadi kayak Oke. waktu di sana juga
nggak ditanyain. Nah kalau misalkan di SBMPTN di Indonesia sebenarnya pilihan pertamaku SBMPTN itu adalah stay atau komputer ITB Oh, pilihan teknik pertamaku. teknik elektroinformatika gak sih? Sekolah Teknik teknik elektro elektro dan dan informatika informatika ITB. ITB itu Oh pilihan iya, itu pilihan pertamaku. pertamanya. Terus pilihan keduanya baru mikrobiologi. Pilihan keduanya teknik mesin. Bentar. Ya, tapi untung banget nggak keterima di yang kedua sih, parah banget. Yang ketiganya baru mikrobiologi. Oke, oke. Sebenarnya waktu itu pilihannya gini kan, kayak aku udah tahu kan dari awal pengennya mau lanjut di programming gitu. Hmm. Terus tapi tahu kan kalau misalkan stay itu tinggi banget, paling kayak salah satu paling tinggi di Indonesia lah passing grade-nya. Aku mikir kayak, wah kalau nggak dapet di stay minimal satu kampus sama anak-anak yang stay gitu. Jadi kayak ya udah nanti kalau misalkan nggak keterima di stay minimal masih punya kenalan-kenalan atau misalkan masih bisa ngobrol-ngobrol lah sama anak stay gitu kan, kayak masih berharap lah. Oh gitu. Berarti emang abang dari waktu itu sebenarnya pengen masuk ke computer science ini, tapi nggak jadi dan jadi ke mikrobiologi. Nah, terus kenapa tapi ini sedikit pertanyaan yang saya agak penasaran ya. Abang kan biologi banget nih dulu kan. Ya, maksudnya Hmm. udah sampai dapat medali dan LBS teori pula. Itu abang nggak kepikiran jadi dokter apa bang waktu itu? Atau emang nggak suka? Emang pilihannya nggak ada karena jadi kan aku mikirkan kalau misalkan aku keterimanya di mikrobiologi, jadi gini benar-benar pertanyaannya tuh emang waktu itu kayak aku udah pernah mikir gitu juga gitu. Ah, Jadi kenapa kayak sekarang milihnya mikrobiologi? Soalnya kalau misalkan kan dulu pas SMA udah banyak belajar kan, belajar biologi. oke. Nah terus aku mikirnya ya udah kalau misalkan masuk kuliah biologi lagi, kan kuliahnya jadi nggak terlalu susah kan? Iya nggak? Jadi bayangin aja dari dulu tuh udah baca Campbell, Sherwood, bla bla bla, terus kayak udah banyak banyak baca banget buku-buku kan. Terus kayak Ah, ternyata materinya tuh ya dengar-dengar dari dosen yang ngajar waktu itu kayak oh di kuliah belajarnya materinya ini juga gitu. oke. Nah terus mikirnya ya udah berarti karena dulunya udah belajar, ya udah nanti pas kuliah nggak usah belajar lagi, tinggal belajar yang lain gitu. Kalau misalkan secara teori kayak banyak temenku bilang kan, Pik lu kagak belajar kenapa tiba-tiba bisa gitu kan kayak. Ya lu Sebenarnya sekarang nggak ngeliat gue, sebenarnya nggak tiba-tiba kan? ya lu nggak ngeliat gue belajar sekarang, nggak tahu 3 tahun yang lalu gue setiap hari 8 jam gitu. Kalau tadi nanya kedokteran kan, kenapa Hmm, kedokteran tuh kayak kan kayak dengar-dengar kayak kedokteran berat banget, kayak selalu pokoknya banyak praktek bla 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 kayak gitu. Terus kan kayak kalau kedokteran kan jalurnya lebih pasti kan. Jadi kayak kalau misalkan kita ngambil biologi mungkin kayak masih bisa peneliti atau misalkan maksudnya masih banyak cabang cabang karirnya itu masih banyak gitu. Jadi kalau misalkan kedokteran kan ya udah gitu. Maksudnya lebih ya mungkin masih bisa jadi peneliti juga, masih banyak bisa jadi akademisi juga, tapi kayak lebih terpatok gitu kan jalannya. Jadi kayak oke. Kemungkinan karena abang waktu itu masih mau zigzag, jadi nyari yang kemungkinan zigzagnya paling banyak. heeh, heeh, benar. Masih ya Oke. masih mau juga. Kan keputusan magang 1 tahun dari kuliah yang mikrobiologi abang kan juga, saya nggak tahu sih, mungkin abang ketemu em, keputusannya gimana, tapi kenapa bisa kuat banget sampai waktu saat itu sampai magang di 2 tempat, bahkan di Bangkok 6 bulan, ya bang ya, di Bangkok 6 bulan Hmm. 1 semester, terus di München juga 6 bulan. Itu kenapa sih sampai kuat banget? Oke, gue harus magang dulu gitu. Untuk di bidang programming maksudnya. Waktu itu kan belajar sendiri kan, kayak pas dari tahun 2015, 2016, 2017 itu belajar sendiri. Hmm. Terus kalau belajar sendiri kan kadang kita nggak tahu kan, misalkan apakah kita tuh ada di jalur yang benar atau enggak. Atau misalkan kayak selama ini yang kita pelajarin tuh bener nggak sih kayak gini gitu. Apa jangan-jangan kayak kita ternyata orang-orang belok ke kiri, kita tuh belok ke bawah gitu kan, nyungsep gitu misalkan. Belok ke bawah ya. Belok ke bawah, jatuh dong ya. Waktu itu emang sengaja nyari magang supaya jadi pertama ya validasi kan, kayak kalau misalkan daftar kerja gitu kan kayak ditanya
lu programming dari mana gitu. Minimal kalau udah magang kan, oh ternyata emang udah terbukti gitu bisa di sini. Terus yang Iya. kedua supaya dapat environment kerja gitu sih, kayak kan kalau programming sendiri sama programming di tim kan beda banget gitu. Banyak yang hal-hal yang nggak bisa dipelajarin sendiri gitu. Misalkan cara bagaimana kita ngoding bareng temen lain, bagaimana kayak kode review sama bos, sama Yes. atasan, kayak gitu. Terus apa yang abang dapatkan setelah magang 1 tahun kemarin? Uang. Oh, ternyata itu alasannya. Yang pertama, kalau misalkan nanti di dunia kerja gitu kan, kayak yang ku tahu sih emang yang paling penting kan pengalaman kerja. Programming iya Kayak sih. udah berapa, kayak sebenarnya kayak kuliah GPA atau kayak nilai IPK itu maksudnya banyak di industri nggak gitu ngelihat, tapi yang lebih melihatnya kayak udah pernah berapa tahun kerja di mana gitu. Yang pertama sih paling penting itu, nggak paling penting juga sih. Terus yang Ya, kedua, maksudnya faktor yang itu benar kok. Maksudnya bisa jadi yang paling karena waktu itu saya juga sempat beberapa waktu yang lalu sempat interview kerja. Itu juga emang mereka menekankan di pengalaman dan bahkan dia nanya kayak pengalaman apa yang buat apa yang pernah bikin lu di dunia kerja dan waktu itu saya sempat bantuin ibu saya di salon ngurusin sesuatu sebenarnya ngurusin sedikit banget kayak ngurusin administrasi gitu loh bang itu hmm, saya bilang dan mereka oke mereka catat itu gitu pada saat itu jadi hmm, maksudnya pengalaman emang jadi satu titik, satu poin yang apalagi untuk dunia programming ya, dan dunia kerja mungkin in general itu jadi satu hal yang penting karena butuh lu bisa sesuatu gitu kan. Lanjut dong. yang kedua bener-bener tadi kayak pengalaman kerja di tim bagaimana. Apalagi kalau misalkan dapet tim yang bagus kan, kayak waktu itu pas di Thailand tuh kerasa banget karena CTO ku kan kayak aku langsung tanggung jawabnya sama CTO-nya kan. Kayak CTO-nya tuh udah lumayan berpengalaman. Terus kayak ya aku bener diajarin gitu. Misalkan kayak aku ngoding gitu kan. Coba lu buat gini gitu kan. Terus kayak aku buat seharian, terus pas sore-sore aku kasih. Terus pas sore-sore, hmm, kayaknya ini ada yang bukan kayak gini deh gitu kan. Terus kayak, oh ternyata bukan kayak gini gitu. Terus kayak diajarin yang bener kayak gini. Terus lebih ngelihat kantor kayak gimana. Misalkan kan kayak dulu kayak gue nggak tahu sama sekali kan kayak misalkan product manager tuh kerjanya ngapain misalkan. Ya, terus kayak di sana baru kelihatan jelas gitu. Ternyata kalau product manager tuh kerjanya kayak gini. Terus kayak gimana sih kayak kantor tuh berjalan. Terus nanti harus ada administrasi, nanti ada snack-snack kayak gitu kan kayak ngambil yogurt tiap hari, ada apel gitu kan kayak harus disiap-siapin itu yang kayak gitu-gitu. Berarti memang secara umum pengalaman berada dalam sebuah lingkungan perusahaan atau in this case startup ya nggak sih bang? Hmm. Oke, ini udah waktu itu magang udah selesai kan ya. Jadi um, mikrobiologi gitu ya, habis itu ke programming, habis itu ke mikrobiologi lagi setelah magang 1 tahun. Setelahnya, maksudnya setelah ini, saya penasaran aja sih. Abang tuh setelahnya mau kemana? Mau S2 tuh mau ngapain? Atau mau kerja dulu di bidang programming kah? Atau kerja di bidang mikrobiologi kah? Atau teknik mesin kah? Atau kuliah yang lain? Atau gimana gitu? Karena sepertinya Bang Vicky tuh nyantai banget gitu sama hidup menurut saya ya. Jadi, tapi nyantainya berkualitas sih. Kedokteran, daftar kedokteran. Harvard Med, Harvard Med, Oh iya. MD, Harvard bareng, MD, Harvard bareng. Harvard Med. Enggak. Canda. Nggak coba. Gimana? Kayak sebenarnya kayak sekarang gue setiap hari mikirin itu juga sih dok. Kayak depannya mau kayak gimana. Kayak biasa santai-santai sebenarnya kayak stres juga. Enggak, Gitu. Maksudnya kayak berarti kita kan kadang mimpi buat yang kayak kita ngincer kadang ngincer kita yang paling ideal kan misalkan. Jadi gini kan tadi kan kayak aku bilang kalau misalkan magang itu penting kalau buat daftar kerja kan. Jadi kayak semakin banyak pengalaman semakin mudah keterima kerja. Nah, terus ya. ada lagi beberapa perusahaan yang kayak bisa dibilang kredibel banget gitu. Google misalkan. Kayak misalkan kita bilang Google gitu kan. Itu yang salah satu yang benar-benar paling tinggi. Jadi kalau misalkan udah pernah kerja di Google, bener-bener kayak bisa dibilang tuh pintunya tuh udah kebuka semua. Jadi kalau misalkan kerja di Google misalkan setahun aja, itu kayak mau daftar ke tempat manapun karena kita udah ada Google di CV kita misalkan kayak wah ini udah jago banget nih berarti kan kayak wah ini udah ex Google gitu loh. Terus jadi I kayak see. walaupun kita di situ udah nggak di Google lagi, tapi benar-benar kayak hidup kita tuh nggak tahu sih ya kalau dengar-dengar sih ya, gue juga belum pernah, gue belum terima.
ya perusahaan lain tuh udah langsung pas kita baca CV kita kayak, wah ini udah emang udah bagus. Jadi kayak benar-benar udah yang salah satu yang terbaik yang bisa dilakukan itu kayak kerja di tempat-tempat seperti itu gitu. Oke, berarti kayaknya udah hampir yakin nggak sih nggak bakal lanjut ke biologi-biologian lagi? Terus kan itu kan kayak sebenarnya itu namanya kayak cari aman gitu kan, kayak oh berarti kalau misalkan udah kerja di Google ya udah mau ngapain aja nanti kayak misalkan bisa kerja remote atau misalkan freelancing atau kayak gimana, pokoknya udah dapet kredibilitas kayak gitu kan. Kayak punya safety net lah ya. Jadi, Benar itu kayak safety net, safety net. Terus ya kalau misalkan ngomongin biologi, kenapa aku nggak pengen langsung terjun ke biologi? Yang pertama kayak tadi apa belum terlalu terjamin kan. Nah terus minimal aku kenapa pengen bener-bener mantepin di programmingnya dulu. Jadi kayak udah bener-bener ada keahlian di satu bidang, baru nanti kalau misalkan mau terjun ke bidang lain yang belum terlalu menjanjikan, minimal kan kayak kita udah punya, kalau misalkan gagal pun ya udah gitu, kita masih bisa ngasih makan anak gitu kan misalkan. kalau misalkan di Iya bidang ya. biologi tapi luar negeri abang tertarik? Mungkin suatu saat sih kayak kalau misalkan udah stable di programmingnya. Jadi kan kalau misalkan kita terlalu sering lompat-lompatnya kan kayak kita belum jago di sini udah ditinggal gitu kan. Kayak udah Oke. pengennya udah bener-bener stable di sini, udah kuat, baru nanti kayak kalau mau loncat lagi, itu kan keren juga kan kayak masa depan biologi adalah masa depan gitu. Kayak dulu pas masuk biologi adalah masa depan nih. Tapi itu bener loh, maksudnya Ya ya itu benar, itu benar, itu benar. sebenarnya ya, iya iya. Tapi karena masa depan, sedangkan kita hidupnya masih di masa ini gitu kan kayak. Serius. Mungkin kayak masa depan 2050 bener gitu. Tapi kita tetap aja 2030 harus nyari makan gitu kan kayak. Oke, 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 oke. Berarti ya kalau secara garis besar abang mau ke dunia programming dulu lah ya, in this case. Walaupun nggak menutup kemungkinan kalau nanti when atau kapan waktu itu bakal balik ke biologi lagi dan memperdalam mungkin gabungan antara keduanya di masa depan. Nah, Iya, di masa depan. terus abang kan lagi ada ongoing project sih, saya penasaran aja. Kan biasanya lagi ada kemarin beli kambing betul jalan nggak belikambing.com. Bang Fikri bikin project belikambing.com guys. Tapi gimana kemarin jalan nggak tuh? Ya udah launching tapi nggak jalan sih, kayak aku langsung pas masuk kuliah udah langsung kayaknya kurang ini, Oh jadi gitu. langsung. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. What do you expect from people to say atau ya apa kira-kira ekspektasi orang yang abang ekspresi orang yang abang ekspektasikan ketika mereka melihat CV abang, melihat portfolio abang. Karena waktu itu abang sempat share portfolio abang ke saya, terus saya kayak, wih keren nih. Medalis OSN di biologi, habis itu jadi ketua klub robotik, I guess ya kan, ketua klub robotik di ITB, magangnya di developer, studyingnya microbiology dan lain-lain lah. Tapi apa yang kira-kira abang mau orang, karena kan itu kan jadi satu poin yang penting kalau pada saat abang daftar ke kerjaan kan, maksudnya abang harus tahu apa yang kira-kira orang expect dari abang gitu. Kira-kira itu apa sih yang mau abang tunjukkan? Jadi ini pertanyaannya apakah untuk ke potential employer apa maksudnya kayak pas. Mungkin ya lebih tepatnya ke employer lah, mungkin ke employer. Yang saya maksud mungkin kok lebih ke employer. Kalau ke employer ya pengennya mereka tahu aja sih kayak kalau misalkan emang ini zigzag tapi masih tetap berkualitas gitu. Jadi kan kayak banyak mungkin kayak orang yang zigzag tapi karena mungkin terlalu sering zigzag masih belum banyak pengalaman di programmingnya misalkan kayak gitu kan. Jadi Kayak pengennya lebih. cenderung setengah-setengah gitu lah ya maksudnya. Ya, nah kalau misalkan itu pengennya ya zigzagnya sebenarnya nggak terlalu pengen ditonjolin juga. Maksudnya kayak pas kalau mereka tahu ya udah itu poin tambahan aja mungkin kayak. Tapi tetap aja yang lebih penting kan berarti emang kualitas kita di situ gitu. Kalau emang sebenarnya itu kita mampu gitu di situ. Walaupun dari background yang bukan dari computer science atau misalkan dari programming. Oke, thank you very much. Terima kasih banyak. Ya mudah-mudahan dari percakapan singkat ini
ada hal yang baik yang bisa diambil ya Bang, mudah-mudahan. Nih, edisi Ramadan. Edisi Ramadan. Di bulan ini. Mungkin kita sekarang ngomongin COVID. Ya mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil dari percakapan singkat ini. Oke, thank you. Stay safe. Stay safe, stay safe. Stay healthy, stay safe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.